Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang terus melimpahkan kepada kita semua beragam nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan menggunakannya di jalan ketaatan kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita tergolong umat baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita dalam pembahasan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas hadis yang ada dalam kitab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Hadis-hadis yang mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, An Abi Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Akhrajahu At-Tirmizi wa hasanahu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka Allah akan jaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menilainya sebagai hadis hasan. Jamaah rahimakumullah, Islam diturunkan dengan seperangkat ajarannya untuk mewujudkan 5 tujuan pokok. Ada 5 hal dalam hidup ini yang menjadi fokus ingin diatur oleh Islam. Yang pertama apa? Islam diturunkan untuk menjamin bahwasanya hak beragama setiap orang dipelihara. Jangan sampai ada orang untuk melaksanakan apa yang diimaninya saja dia dalam ketakutan. Bukan hanya memberikan jaminan kepada pemeluk ajaran Islam, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Karena Islam tak pernah ingin memaksakan orang untuk masuk Islam. Yang diminta adalah orang masuk ke dalam Islam berangkat dari kesadaran dan kepuasan keyakinan akan kebenaran Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam ingin jaga dan pelihara jiwa dan kehidupan manusia. Bagaimana orang bisa hidup layak, makan yang sehat, makan yang halalan thayyibah, tak boleh menyakiti diri sendiri,
Tak boleh menyakiti orang lain sampai membunuhnya apalagi. Yang ketiga, Islam ingin jaga akal pikiran seseorang. Karena kita sebagai manusia akan dapat beribadah dengan baik kepada Allah kalau kita jaga akal pikiran kita ini sehat. Akal yang sehat akan menuntun manusia mengenal Allah. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin baiklah rasa takut dan ubudiyah kita kepadanya. Tapi ada yang keempat, Islam menyuruh kita untuk memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan. Mulai dari Islamlah agama yang tegas mengatakan tiap manusia ada yang namanya human dignity. Apa artinya? Kemuliaan diri. Tiap orang memiliki kemuliaan diri. Dan ini pada esensinya adalah bagian dari hak asasi manusia. Manusia bukan hanya butuh makan dan minum supaya bisa hidup. Manusia bukan hanya membutuhkan lawan jenis. Lewat ikatan perkawinan dipertahankan jenisnya. Tapi bagian dari kebutuhan manusia, manusia ingin dihargai. Manusia ingin dimuliakan. Manusia sangat membutuhkan untuk dicintai. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu indikator dikatakan orang itu sehat mentalnya apa? Dia senang mencintai dan senang dicintai. Ini tandanya orang sehat nih mentalnya. Kalau dia dicintai marah, ini ada yang salah itu. Ya. Kalau dia gak suka mencintai dan tak rela dicintai, ini ada yang salah. Karenanya segala apa yang dapat merusak kehormatan manusia itu diatur dalam Islam. Kenapa tak boleh hubungan seks di luar nikah atau kita sebut berzina? Kenapa tak boleh? Karena ini merendahkan manusia. Orang yang berzina sama artinya dia nggak ada beda dengan binatang. Kalau sekedar seorang itu ingin memperoleh keturunan, ingin memuaskan kepuasan biologis, mana kemuliaan dan kehormatan manusia? Makanya diaturlah. Ada aturan nikah, ada aturan anak yang lahir dalam suatu perkawinan dinasabkan pada ayahnya, sedangkan anak yang lahir di luar nikah ini nggak dinasabkan, nggak ada haknya untuk dinasabkan pada ayahnya. Ini jaga kehormatan. Barulah yang kelima, Islam diturunkan untuk memelihara harta benda. Tiap orang perlu harta benda, karena harta adalah tonggak kehidupan. Tapi Islam atur, kalau mau harta, tempuhlah cara-cara yang elegan, cara-cara yang legal, cara-cara yang baik. Bagaimana cara-cara yang halal? Jangan pernah kita mencari harta lewat cara-cara yang haram. Nah, hadis yang tadi saya bacakan berkaitan dengan tujuan yang keempat, hifzul ird. Bagaimana ajaran Islam punya aturan main yang cukup lengkap. Bagaimana kita dapat menjaga kehormatan manusia. Bukan hanya kehormatan diri kita, tapi kehormatan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, banyak hal yang diatur dalam Islam. Bagaimana kita dapat menjaga kehormatan diri kita? Tadi saya sudah katakan bagaimana agama ini melindungi kita dari segala yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Dilaranglah kita menghina, dilaranglah kita mencaci, dilaranglah kita menggibah, dilaranglah kita memfitnah,
dilarang kita mengucapkan sesuatu yang tujuannya salah satunya adalah menjatuhkan harkat dan martabat serta kehormatan orang lain. Jangankan menjatuhkan orang lain, menghina diri sendiri pun, walaupun dengan tujuan untuk bercanda, dijadikan bahan tertawaan, itu tak boleh. Wawailun, ya, celakalah bagi mereka yang berdusta agar orang mentertawakan dirinya, diejek dirinya, ya, diejek fisiknya, dia ejek mungkin kebiasaannya, untuk apa? Ditertawakan orang. Nah, ini pun tak boleh. Jangankan mengejek orang, mengejek diri sendiri pun dilarang dalam agama. Nah, untuk itulah apa yang digambarkan dalam hadis tadi, bagaimana kita sebagai muslim punya tanggung jawab kolektif. Kita tahu dalam Islam ada yang namanya wajib aini, ada namanya wajib kifai. Wajib aini, apa-apa yang diwajibkan dalam agama yang mengikat masing-masing individu. Disuruh solat 5 waktu, disuruh untuk puasa Ramadan. Ini nggak bisa. Si Fulan kan udah puasa, aku tak perlu puasa lagi lah. Nah, ini kewajiban yang menyasar masing-masing individu. Tapi ada dalam Islam kewajiban kolektif. Kalau sebagian sudah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban kepada yang lain. Saya mengucap salam, dijawab sebagian, sebagian lain diam. Nah, ini udah gugur kewajiban. Menjawab salam wajib secara kifai. Nah, apa bagian dari tanggung jawab kita? Man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajihi yaumal anin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kita tahu bagaimana buruknya dosa menggunjing orang. Menggunjing orang seperti apa? Menggunjing, kita ceritakan keburukan orang walaupun itu benar. Di saat orang yang diceritakan tak ada di tempat. Kau tahu si Fulan? Kenapa? Si Fulan begini. Sekiranya yang diceritakan hadir, dia tidak akan senang dengan apa yang disampaikan, walaupun benar. Itulah ghibah. Kalau menggibah itu termasuk di antara sebab yang paling pokok yang dapat membuat seorang muslim masuk kategori bangkrut pada hari kiamat. Sering saya istilahkan dengan kantong bolong. Mungkin duitnya banyak, mungkin belanjanya banyak, mungkin amalnya banyak. Ketika kantongnya itu bolong, solatnya hilang, zakatnya hilang, puasanya hilang. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Ketika itu sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Ketika itu Rasulullah mendefinisikan menggunjing. Zikruka akhaka bima yakrah. Kau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tak disukainya. Sahabat bertanya lagi, ara'aita in kana fi akhi ma yakrah? Rasul, bagaimana pula kalau yang kami ceritakan itu memang benar? Yang tak disenangi dia untuk diceritakan itu memang kejadiannya seperti itu. Apa tak boleh juga kami ceritakan? Nabi berkata, sekiranya memang ada pada saudaramu apa yang kau ceritakan, itulah namanya menggunjing. Kalau kau ceritakan tentangnya yang tak ada padanya, itulah yang namanya dusta. Jadi baik dusta maupun gunjing sama-sama terlarang.
Dan sekali lagi, dusta dapat menjatuhkan harkat martabat seorang lewat fitnah. Kadang-kadang ada orang tak senang, oh ini terlalu vokal kali kawan ni. Itu dulu lah. Dibuat pakai chat mesum, dibuat pakai tuduhan-tuduhan, supaya apa? Mendegradasikan kehormatan dia di hadapan jamaahnya atau pengikutnya atau simpatisannya. Karena cara yang paling kotor untuk menjatuhkan orang, serang kehormatannya. Itulah nilai yang paling tinggi. Makanya kadang-kadang tak jarang kita melihat kehormatan seseorang itu justru kadang-kadang disasar ketika orang kalah dalam adu argumen. Seharusnya dalam berdebat yang diadu argumen, tapi ketika dia sudah kehabisan senjata argumentasi, maka diserang urusan pribadi orang. Kau belum kawin katanya. Kau begini. Anakmu begini. Begitu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Bukan hanya makanya kita melihat kenapa orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila, menuduhnya penyihir, menuduhnya penyair. Karena mereka tak punya kemampuan membantah argumentasi yang disampaikan Rasulullah. Makanya manusia ini hanya punya dua pilihan. Orang yang kuat argumennya, ini nggak akan perlu pakai otot, cukup pakai otak. Tapi orang kenapa milih pakai otot ketika sudah habis argumennya? Kenapa Abu Lahab pengen perangi Islam? Karena diajak debat pun sudah tak punya lagi kemampuan untuk membantah argumen dengan argumen yang lebih kuat. Nah, jadi kita melihat ghibah sebagai salah satu perbuatan yang dapat menjatuhkan kehormatan seorang. Untuk itu, sebagaimana ghibah itu dikecam, maka dalam Islam satu amalan yang paling utama adalah ketika seorang muslim mendengar saudaranya se-Islam diceritakan tentang kekurangannya, diceritakan tentang aib dan kekurangan yang ada pada dirinya, dia pun tanpa ragu untuk membela bagaimana saudaranya yang dicemooh, difitnah, digunjing, walaupun yang dibela itu tak tahu. Begitu ada yang ceritakan, tahu nggak kau berita terbaru, si fulan begini. Datang dia, demi Allah yang ku kenal tentang si fulan hanyalah yang baik-baik. Ini ketika seorang mampu untuk membela kehormatan saudaranya, saat orang yang dibela bahkan tak tahu, dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada hadis ini, raddallah an wajhihin nar, Allah tolak darinya neraka pada hari kiamat. Jadi ini sebuah amal agung. Jamaah rahimakumullah, keteladanan tentang bagaimana kita membela saudara kita ketika dilecehkan, dihinakan atau diceritakan dan dibongkar aibnya, ini begitu nampak jelas pada bukan hanya pada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga pada keluarganya dan para sahabatnya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali justru ketika ada seorang sahabat dicurigai keimanannya, dicurigai kesetiaannya, dicurigai agamanya oleh sahabat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW sering sekali membela sahabat yang diserang dan dijatuhkan di depan sahabat yang lain.
Dulu pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini termasuk orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dan ikut serta dalam pasukan muslim tatkala berkecamuknya perang Badar. Namun ada sebuah momen ketika beberapa hari menjelang Rasulullah mengirimkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah, Hatib mengingat keluargaku masih banyak di Mekah. Kalau nanti Mekah diserang, ini gawat juga, keluargaku bisa kena nih. Maka dia pun mengirimkan secari surat, dititipnya pada seorang, membocorkan rahasia Rasulullah akan menyerang Mekah. Padahal rencana Nabi menyerang Mekah sangat rahasia, gak ada yang tahu. Bahkan di antara para sahabat hanya beberapa orang saja yang tahu. Saking Nabi itu merencanakan dengan perencanaan yang terbaik. Namun kemudian malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah, dan Jibril membocorkan pada Nabi, ada seseorang yang mau membocorkan rahasiamu. Dia kirim surat, dan surat itu dibawa oleh seorang wanita untuk sampai ke Mekah. Maka Nabi bersegera panggil Ali. Jibril sampaikan padaku, Allah mewahyukan kepadaku, ada yang mau membocorkan rahasia kita. Tangkap wanita yang bawa surat itu. Jangan sampai surat itu sampai duluan ke Mekah, buyar rencana kita. Berangkatlah Ali. Akhirnya ditemukanlah seorang wanita, ya, dan dia dengan sengaja menyembunyikan surat secari kertas kecil tadi di balik ikatan rambutnya. Begitu Ali tanya, mana surat? Tak ada. Digeledah Ali semuanya, disuruh buka, hingga akhirnya jumpalah surat tersebut. Siapa yang nitip surat ini, kata Ali? Hatib bin Abi Balta'ah. Lantas baliklah Ali untuk kemudian menceritakan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di situ Umar, hadir di situ Ali, hadir di situ Abu Bakar, diskusi mereka. Apa yang kita buat? Ketika itu Umar langsung mengatakan, ini kita potong aja leher si Hatib nih. Ini pengkhianat nih. Pengkhianat. Masa rahasia kita mau dibocorkan? Ketika kehormatan Hatib, walaupun bukti-bukti yang ada mendukung itu, tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apakah kau tak tahu Hatib ini bagian dari orang yang berjuang bersama kita di perang Badar? Boleh jadi, kata Rasulullah. Allah berkata pada para pejuang Badar, silakan kalian buat apa yang kalian inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang kita di momen-momen tertentu bersegera menuduh, bersegera memponis, bersegera untuk melabel kepada saudara kita dengan label-label yang tidak tepat, sebelum kita memberikan hak jawab kepada dia. Seharusnya kan sebelum kita putuskan, kita tanya dulu, apa motivasimu? Tapi kita sering sekali bersegera untuk membuat label-label dan fitnah yang dapat menjatuhkan kehormatan saudara kita. Nah, disinilah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada saudaramu dituduh macam-macam, engkau pun hendaknya membelanya. Nah, termasuk kita melihat jamaah rahimakumullah, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepeninggal Khadijah memiliki 11 orang istri di waktu bersamaan.
Kita tahu yang namanya manusia tentunya antara satu madu dengan madu yang lain ini belum tentu akan akur dan kompak. Walaupun istri Rasulullah, banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menceritakan tentang persaingan antar istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keteladanan yang paling mulia itu justru kita dapatkan di saat pada tahun ke-6 Hijriah, Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Kalau kita tahu Aisyah ini kan istri Nabi yang paling Nabi sayang. Kalau kita melihat apa sikap dari madu-madu yang lain ketika Aisyah itu diserang kehormatannya, biasanya orang makin diserang madu itu cocoklah itu biar dicerikan Nabi saja, kan begitu. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika para penebar fitnah dan hoax keliling dari satu rumah istri Nabi ke rumah istri Nabi yang lain, semuanya ketika diceritakan keburukan Aisyah, istri-istri Nabi justru mengatakan, kau berdusta, yang ku kenal Aisyah hanya yang baik-baik. Itulah pengakuan. Walaupun itu saingannya, walaupun itu madunya, tapi dia bela kehormatan saudaranya di hadapan orang lain. Nah ini adalah tanggung jawab seorang muslim. Ketika kita menyadari, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti tiang-tiang bangunan yang saling menopang dan menyangga satu dengan yang lain. Jangan kita merasa bahagia ketika aib saudara kita dibuka. Bahkan kita menikmati si fulan itu diceritakan aibnya. Oh, cocok kali. Boleh jadi dia saingan kita, boleh jadi kita punya hal yang tak pas dengannya, atau bahkan ada dendam pribadi. Tapi bagaimana agama mengajarkan kepada kita ketika kehormatan saudaramu dibongkar dan diceritakan aibnya dan kau diam saja, berarti sama seperti engkau rela aibmu juga suatu saat akan dibongkar dan diceritakan. Kenapa banyak orang begitu ada waktu kosong, waktu lowong, tak ada yang dibahas, akhirnya orang cerita tentang aib orang lain? Karena ketika aib orang lain dibongkar, tak ada yang bela. Sehingga nikmat sekali pemberitaan itu. Duduk kadang-kadang 2 jam, 3 jam ceritain, menggosipi si fulan atau menceritakan aibnya. Coba bayangkan ketika ada orang mau membuka pintu gunjingan, baru lagi mau mulai dia, langsung ada yang ngomong, yang ku tahu tentang si fulan gak seperti itu. Pasti atmosfer yang mendukung pergunjingan akan hilang seketika. Tapi kalau semuanya diam, nyimak, fokus pula lagi dia. Fokus untuk mendengarkan apa kira-kira aib dan kekurangan yang akan dibongkar. Makanya jamaah rahimakumullah, ini semua berangkat dari apa yang dikatakan Nabi. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan menutupi aibnya sehingga tak sempat memiliki waktu untuk mendengarkan aib orang lain dibuka. Kalau orang yang menghadiri majelis gosip, majelis gunjing, dia sadar aku pun punya kekurangan, dan kekuranganku pun ketika aku biarkan kekurangan orang diceritakan di sini, ada kemungkinan kekuranganku pun akan diceritakan di tempat lain. Maka di sini ketika ada satu saudaramu diceritakan kehormatannya, dilecehkan kehormatannya, maka bela dia. Kenapa?
al jaza min jinsil amal. Balasan yang akan Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan jenis apa yang dia buat. Kita ceritakan keburukan orang, balasannya apa? Kita pun akan diceritakan keburukan kita. Yakinlah itu. Kita bela kehormatan orang lain saat yang diceritakan tak ada, yakinlah ketika kehormatan kita pun akan dilecehkan, akan ada orang lain yang membela kita juga. Ini dia. Jadi bukan hanya manfaatnya akhirat nanti Allah tolak dari kita neraka jahanam, tapi bagaimana di dunia pun aib kita akan terjaga. Jamaah rahimakumullah. Pernah suatu ketika Imam Al-Hasanul Basri, seorang ulama dari golongan tabi'in, mendapatkan laporan dari seorang muridnya. Imam, ada ulama lain di majelisnya, dia membicarakan tentangmu, diceritakan kekuranganmu. Seakan-akan memang yang lapor ini mau adu domba. Ya. Maka kemudian Imam Al-Hasanul Basri kemudian ya dia bela justru orang yang difitnah tadi. Kalaupun sekiranya aku mau menggunjing orang, kata Hasan Basri, takkan ku gunjing orang yang menggunjingku, tapi yang paling ku gunjing adalah kedua orang tuaku. Loh, kenapa? Karena keduanya yang paling berhak dapat pahalaku, katanya. Karena orang yang digunjing dapat pahala dari orang yang menggunjing. Maka Hasan Basri ketika diprovokasi, si fulan gunjing kau, diceritakan tentangmu di majelisnya yang buruk-buruk tentangmu. Dijawab oleh Hasan Basri, kalau aku mau menggunjing orang lain, yang paling berhak aku gunjing kedua orang tuaku, karena keduanya lah yang paling berhak atas pahalaku, katanya, bukan orang lain. Nah, ini siapa di antara kita yang kemudian bisa meneladani? Artinya apa? Kita sadar betul, kalau mau dicari-cari kekurangan, tak ada manusia yang bebas dari cacat dan kekurangan. Tapi orang yang mulia adalah orang yang mendudukkan dirinya pada posisi saudaranya. Sebagaimana kita tidak ingin digunjingkan, maka jangan pernah rela saudaramu juga ikut dipergunjingkan. Ya, ini dia. Perlakukan saudaramu sebagaimana engkau berharap untuk diperlakukan. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Ini ditafsirkan para ulama, bisa makna yang dekat, bisa makna yang jauh. Makna yang dekat, larangan untuk bunuh diri. Tapi jangan bunuh dirimu, maknanya juga jangan bunuh saudaramu. Karena saudaramu berhak atas apapun kebaikan sebagaimana yang berhak kau terima. Kalau kau bunuh saudaramu, berarti kau seperti membunuh dirimu sendiri. Kalau kau hina saudaramu, kau seperti menghina dirimu sendiri. Kalau kau gunjing saudaramu, berarti kau ingin menggunjing dirimu sendiri. Begitulah bagaimana masalah kehormatan ini betul penting untuk kita pahami. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah faktor-faktor yang sangat penting yang akan menjaga kuatnya ikatan sosial. Ketika kita sadar si fulan bela kau saat kau tak ada, maka kita pun pasti akan bela saudara kita saat dia tidak ada. Tidaklah satu umat, satu kelompok, satu masyarakat mudah untuk diadu domba kecuali berangkat dari ketidakpedulian kita menjaga kehormatan sesama. Ya. Cara mengadu domba paling baik apa?
Ya, laga saja. Si pula ceritakan kau tentang begini, kita marah. Tanpa klarifikasi, tanpa ya kemudian tabayun. Bahkan kadang-kadang kita bela orang yang membuka aib tadi. Nah, tapi kalau kita yakin bahwasanya selama aku tutup aib saudaraku, Allah pun akan menutup aibku. Selama kita bela saudara kita, maka niscaya di tempat lain ada saudaramu pun yang akan menutupi aibmu. Maka di saat itu kita sadar bahwasanya menjaga kehormatan sesama muslim itu adalah kewajiban yang mutlak. Inilah alasan jamaah rahimakumullah, hukuman berzina dalam Islam, kalau udah nikah dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Kalau bujang belum menikah dia kemudian berzina, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Harus tinggalkan tempat di mana dia tinggal, gak boleh balik ke sana minimal setahun, supaya dia kemudian berada pada lingkungan yang lebih baik, yang gak bisa membuat dia balik lagi kepada kejahatan yang sama. Tapi dosa dan hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina ini juga tak kalah berat. Coba bayangkan, yang berzina 100 kali dicambuk, yang menuduh 80 kali dicambuk. Yang menuduh 80 kali dicambuk. Kalau misalnya persyaratan pembuktian untuk tindakan perzinahan itu harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Dalam istilah para ulama, mereka menyaksikan tutup celak masuk ke dalam botolnya. Ini istilah para ulama. Ingin menggambarkan gak sekedar dengar suara aja, harus lihat. Kalau gak terbukti ada 4 orang saksi, hati-hati, kau yang kena cambuk. Ini menunjukkan betapa penting menjaga kehormatan. Kenapa? Kalau dibuat ya laporan tuduhan itu begitu mudah, syaratnya yang terjadi apa? Saling, orang akan saling menuduh. Gak suka sama si fulan dituduh berzina, gak suka sama si fulan dituduh ini. Tapi dibuat persyaratan yang berat. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi intisari, tinggalkanlah perbuatan ghibah. Dan salah satu cara kita menebus dosa ghibah, salah satu cara menebus dosa ghibah, setelah kita pernah menggibah orang, maka orang yang pernah kau gibah, cara minta ampun kepada Allah dan bertobat darinya, bela saudaramu yang pernah kau gibah ketika aibnya dibongkar lagi. Diceritakan aib sebulan, ada kabar terbaru, kau kan cerita kemarin tentang kesimpulan begini-begini. Kita harus ngomong, wajib. Setahu yang ku kenal si fulan tuh gak mungkin dia berbuat seperti itu. Dia itu orang baik. Jadi membela seperti ini salah satu cara menebus dosa. Ya, ada dosa-dosa, apalagi dosa kepada manusia, ini kan paling susah ini untuk bertaubat darinya. Kalau dosa sama Allah cukup menyesali, tinggalkan, bertekad tak ngulang, selesai. Tapi orang yang pernah kita fitnah, orang pernah kita gunjing, gimana bertaubatnya? Selain 3 syarat tadi, nyesal, tinggalkan, bertekad tak mengulang, harus ada yang keempat, raddul huquq ila ashabiha, mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Apakah hak itu bentuknya material? Kalau kita pernah nyuri, balikkan duitnya, balikkan apa yang pernah kita curi. Kalau pernah korupsi, ya balikkan. Walaupun bukan berarti udah balikkan lepas dari hukuman di dunia, kan begitu. Tapi itu bagian dari mekanisme taubat. Tapi kalau yang diambil dari saudaramu adalah hak moral, bukan hak material, bagaimana?
seperti yang diajarkan dalam hadis ini. Kau pernah ngatain orang, saat ada orang lain pernah yang kau katai tentangnya, kau bela kemudian dia. Ini cara kita menebus dosa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang meminta maaf dan dia perbaiki kesalahan yang pernah dia perbuat sebelumnya, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat kita sampaikan di jumpa pagi hari ini, betapa penting menjaga kehormatan dan nilai seorang muslim terletak pada sejauh mana dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan saudaranya. Demikian yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum kita tutup nanti dengan doa. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah tobat. Kalau di kebanyakan adalah tobat sama baru. Jadi berbuat berhenti, berbuat lagi, berbuat berhenti, berbuat lagi. Ya. Jadi di situ ada persyaratan yang dikatakan menyesal. Syarat tobat menyesal. Ya. Asik tak menyesal itu bagaimana? Ya, sehingga orang tuh betul-betul berhenti. Menyesal itu bagaimana? Ya. Yang kedua, masalah ada 3 kebohongan yang dituduh Allah nanti di ada masa timbangan. Karena orang alim dituduh berbohong, kemudian qori dituduh berbohong, kemudian orang dermawan dituduh berbohong. Ada 3 kebohongan. Ini kasus ini apakah mereka meninggalkan atau bagaimana? Sebab mungkin kebanyakan orang awal-awalnya memang barangkali ada yang diharapkan seperti qori mengharapkan menang awal-awalnya, kemudian kan enggak. Apakah dia dituduh begitu nanti? Begitu juga orang alim itu mula-mula dia berceramah, mungkin dia ingin menyampaikan ilmunya, tapi lama-lama enggak kayak itu. Sudah dia menanggung ilmunya, dia sudah melakukan lagi seperti itu. Begitu juga ada lama, mula-mula mungkin dia ingin dikenal, tapi akhirnya enggak. Nah, ini bagaimana nih? Yang dituduh Allah itu bagaimana orang? Apakah yang kekal atau yang bagaimana? Yang ketiga adalah agar masalah nikmat. Kita dikasih oleh nikmat oleh Allah sangat banyak. Tapi kadang-kadang orang terlena dengan nikmat tersebut. Nah, ini bagaimana supaya nikmat itu tidak dicabut oleh Allah? Misalnya nikmat rezeki, nikmat ilmu dan sebagainya. Bagaimana supaya tidak dicabut oleh Allah? Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Pertama tentang taubat. Saya katakan tadi bagaimana syarat bertaubat atas dosa yang kita perbuat kepada Allah itu ada 3. Pertama menyesali, yang kedua meninggalkan seketika perbuatan dosa itu, dan yang ketiga menanamkan tekad untuk tak mengulang lagi. Dari ketiga syarat ini, pembuka taubat adalah penyesalan. Maka dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, an-nadamu at-taubah. Selama hatimu masih nyesal, masih ada kemungkinan kau bertobat. Karena ketika kita mengulang maksiat terus-menerus, lama-lama hati akan membatu. Kalau hati sudah membatu, hilang rasa penyesalan. Kalau udah hilang rasa penyesalan, berarti tak akan tergiringlah kita untuk bertobat. Ada kasus-kasus orang udah nyesal, ya. Tapi seketika hilang penyesalan, dia bertobat, jatuh pada kesalahan yang sama. Salahnya itu bukan pada nyesalnya, tapi salahnya itu pada komitmen dan tekad yang tak cukup kuat membentengi dia untuk jatuh kembali. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apakah orang yang berkali-kali jatuh pada kesalahan yang sama artinya nggak perlu tobat lagi? Ya enggak, tetap
tobat dia. Tetap dia berusaha untuk tak jatuh lagi. Dan kuncinya tadi pada komitmen. Makanya intisari tobat bukan hanya menyesali perbuatan dosa, tapi harus bisa tobat mengantarkan kita sampai pada membenci perbuatan dosa. Kalau masih sekedar nyesal, masih mungkin jatuh lagi. Tapi kalau sudah benci, gak mungkin kita dekati dia lagi. Nah, kadang-kadang untuk sampai pada membenci dosa, ini gak cukup sekali tobat. Tapi ketika kita lihat tiap kali jatuh Allah tegur, kita merasa, ya Allah, udah banyak kali aku ditegur lewat dosa ini. Benci kali aku sama perbuatan dosa ini. Nah, itulah yang bisa membentengi. Nah, yang kedua, tadi bisa diingatkan sedikit, kebohongan. Ya, pada esensinya ini 3 orang yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, tapi zahirnya di depan mata manusia dia ini berjihad, padahal motivasinya perang supaya dapat pampasan perang. Motivasinya perang supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani. Yang kedua, alim dan qari. Zahirnya, oh hebat kali dia nih, ilmunya untuk Allah, padahal ada motivasi duniawi yang besar di situ. Yang ketiga, orang yang dermawan, ngasih sana ngasih sini, ya. Zahirnya dia memberi karena Allah, padahal batinnya supaya dia dipuji sebagai seorang dermawan. Para hadirin, hadis ini menunjukkan pada kita tantangan dalam beramal tidak cukup ketika kita berniat untuk beramal, niat kita itu bagus. Tapi niat perlu dijaga dari awal hingga akhir, bahkan selesai amal. Selesai amal pun niat harus dijaga. Kenapa? Ada amal rusak sebelum beramal, niatnya udah rusak. Ada amal rusak di tengah-tengah beramal. Ada amal rusak, udah habis amalnya pun berubah niatnya, kemudian rusak juga amal. Udah sedekah dia, udah wakaf dia, tapi kemudian cocok juga lah ya, biar dipuji orang, naik elektabilitasku katanya. Di awal gak niat begitu, tapi lambat laun berubah niatnya, pengen disanjung, rusak amal. Nah, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ketika beliau menceritakan masa kecilnya, Imam Ghazali ini ayahnya berprofesi sebagai ghazal, penenun. Jadi di masa Imam Ghazali, sekolah yang ada beasiswa dan gratis itu sekolah agama. Jadi ayahnya pertama masukkan Ghazali supaya dapat beasiswa. Ghazali sendiri niat awalnya itu bukan belajar agama, beliau sampaikan. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambah ilmu dia, ku sadar inilah tujuan hidupku katanya. Padahal niat pertama nggak betul, lambat laun berubah niat. Nah, jadi 3 orang tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala tuduh sebagai pembohong, bisa jadi rusak di awal, bisa jadi rusak di tengah, bisa jadi rusak di akhir. Bisa jadi pertamanya rusak kemudian baik. Yang jelas kalau seorang itu telah memperbaiki niatnya, ya, bertobat dari niat-niat yang tak baik, diarahkan kepada tujuan yang baik, Allah tahu, Maha tahu. Yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang ujungnya itu niatnya rusak. Jadi kalau dikatakan tadi mungkin pertama memang berharap duit dia, berharap juara, tapi lambat laun dia sadar. Ini macam cerita Ghazali tadi. Pertama dia belajar agama karena di situ ada uang saku dikasih. Tapi lambat laun bertambah ilmu dia. Enggak betul juga kalau cuma niatnya gara-gara dapat beasiswa. Dia paham ilmu agama ini mahal harganya. Dia paham ilmu agama ini jalan keselamatan.
sampai jadi sosok hujjatul Islam. Nah, jadi itu terjadi. Tapi Allah hanya akan minta pertanggungjawaban yang sampai di tahap akhir niatnya itu masih rusak. Demikian. Yang ketiga tadi, ada doa yang diajarkan Nabi. Doa ini mengandung filosofi yang dalam. Allahumma arifna bini'amik biibqaiha la bizawaliha. Ya Allah, perkenalkanlah kami terhadap nikmat-nikmatmu dengan kau jaga dan pelihara nikmat itu, bukan dengan kau hilangkan dari kami. Kebanyakan manusia baru sadar akan nikmat ketika nikmatnya hilang. Baru sadar dia nikmat mata ketika dah buta. Baru sadar dia nikmat anak ketika anaknya dah meninggal. Baru sadar dia nikmat istri ketika udah cerai. Nah, di sini penting lewat doa ini, cara terbaik menjaga nikmat adalah dengan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau ingin nikmat itu ku pelihara, ya, bersyukurlah, nanti ku tambah, kata Allah. Tapi kalau kau salah gunakan, inna azabi lasyadid, peringatanku itu berat. Banyak orang dihukum Allah dengan cara dia nggak sadar. Para ulama mengatakan ada sebagian orang dihukum Allah tapi nggak sadar. Seminimal-minimalnya Allah hukum kita karena kurang bersyukur dengan dicabut kenikmatan dalam sholat. Itu udah dihukum itu. Tapi kita nggak sadar. Kita baru merasa dihukum kalau udah kena kanker. Udah kena kanker, oh dihukum ini. Enggak. Dicabut kenikmatan bangun malam sholat tahajud. Itu udah dihukum itu. Nah, banyak hukuman-hukuman yang kadang-kadang sayangnya manusia tidak menyadarinya. Allahu a'lam. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kita padakan untuk jumpa kita hari ini sampai di sini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.